Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fiana Nilza Arelita dengan NIM 1020 12 500 208. Di sini saya ingin menjelaskan soal remedial teori probabilitas CaO1. Berikut soalnya. Pada soal pertama, disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan ukuran pemusatan data. Ukuran pemusatan data ini adalah suatu ukuran statistik yang digunakan untuk menunjukkan nilai yang mewakili atau menjadi pusat dari sekumpulan data, sehingga bisa digambarkan keadaan data secara umum. Nah, yang kedua itu disuruh menyebutkan jenis-jenis ukuran pemusatan data. Yang pertama itu ada mean atau rata-rata. Itu adalah nilai yang diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data lalu dibagi dengan banyaknya data. Rumusnya itu adalah X bar sama dengan sigma X per N. Nah, yang kedua ini ada median atau nilai tengah. Nilai tengah ini adalah nilai yang ada di tengah setelah seluruh data diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar. Nah, yang terakhir itu ada modus. Modus sendiri ini adalah nilai yang sering muncul dalam suatu kumpulan data jika terdapat dua nilai yang sama-sama paling sering muncul disebut itu bimodal. Jika lebih dari dua yang sering muncul itu adalah disebut multimodal. Nah, selanjutnya pada soal yang C itu disuruh soal itu adalah ukuran pemusatan data apa yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan mewakili kondisi ekonomi sebagian besar karyawan pada UMKM yang dimana N-nya itu 5, sigma X-nya itu ada 3, 4, 3, 5, 12. Oke, yang pertama-tama kita itu cari dulu meannya. Dengan rumus yang tadi sudah disebutkan, tinggal dimasukin saja, lalu substitusikan, lalu setelah itu dihasilkan, hasilnya itu 5,4 juta. Lalu yang kedua itu ada median. Median ini adalah seperti yang sudah dijelaskan tadi, median ini adalah nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya adalah 4 setelah diurutkan dari yang paling kecil hingga yang paling besar, dari 3 sampai 12. Nilai tengahnya ini adalah 4. Atau bisa juga kita cari dengan cara N ditambah 1 dibagi 2. Yang di sini N-nya itu adalah 5, karena di sini ada 5 data, dan juga ditambah 1 dibagi 2 hasilnya itu 3. 3 ini berarti adalah urutan ketiga dari si data tersebut. Nah, lalu di sini ada modus. Modus ini adalah data yang paling sering muncul. Nah, dari data tersebut yang sering muncul adalah nomor 3, maka modusnya adalah 3. Nah, untuk soal yang D ini, soalnya itu adalah intinya adalah ukuran pemusatan data yang digunakan untuk mendeskripsikan data dan mewakili pendapat sebagian besar mahasiswa. Nah, di sini kita diketahui siswa yang kurang puasnya itu adalah 6 mahasiswa atau 15%. Yang cukup puasnya itu ada lumayan 16 mahasiswa atau 40%. Yang puasnya itu ada 18 mahasiswa atau 45%. Nah, jawabannya ukuran pemusatan data yang paling tepat untuk soal tersebut adalah modus. Kenapa modus? Karena modus ini digunakan untuk mengetahui kategori yang paling banyak dipilih. Nah, dari data tersebut, yang paling banyak dipilih oleh mahasiswa itu adalah puas. Jadi, modusnya ini adalah puas. Nah, pada soal selanjutnya, di sini kita ketahui bahwa X-nya ini adalah 12, 14, 15, 18, 19, 20, ya segitu. Lalu, untuk pertanyaannya yang ditanyain itu adalah kita harus membuat diagram stem and leaf atau diagram batang. Yang B itu adalah membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Yang ketiga itu adalah disuruh membuat box plot. Yang terakhir itu ada disuruh mencari outlier-nya. Nah, pada jawaban di sini
kita mencari stem and leaf-nya dulu. Yang dimana stem-nya itu adalah 1, 2, 3, 5. Kenapa 1, 2, 3, 5? Stem itu adalah angka yang ada di depannya. Dan leaf itu adalah angka yang di belakangnya. Bisa di sini dilihat stem-nya itu 1, berarti leaf-nya itu 2, 4, 5, 8, 9. Kenapa 2, 4, 5, 9? Karena di sini 12, 14, 15, 18, 19, 20. Udah 19. Jadi kita tinggal masukin angka belakangnya ke leaf, angka depannya ke stem. Setelah itu kita disuruh membuat tabel distribusi frekuensi relatif. Di sini kita harus cari tahu dulu C kurang dari 20-nya itu ada berapa, dan B antara 21 sampai 30-nya itu ada berapa, dan A lebih dari 30-nya itu ada berapa. Di sini kita sudah menemukan yang C itu ada 7, yang B itu 9, yang A itu ada 4. Nah, kita di sini menggunakan rumus FR sama dengan F per N, yang dimana pada kategori C ini FR itu sama dengan 7 per 20, hasilnya itu 0,35 atau 35%. Dan yang B itu adalah 0,45 atau 45%. Dan yang A itu adalah 0,20 atau 20%. Nah, di sini bisa kita lihat, bisa kita langsung buat si tabel ini. Yang pertama itu ada kategori CBA ya. Terus langsung sini ada rentangnya. Rentangnya itu kurang dari 20, antara 21 sampai 30 dan lebih dari 30. Lalu di sini ada frekuensi. Frekuensinya ini tadi 7, 9, dan 4. Lalu di sini kita tinggal masukin aja. Pokoknya di sini tinggal masukin aja frekuensi relatifnya itu yang persenan ini. Lalu setelah itu ada soal yang C. Yang C itu tadi disuruh membuat box plot. Nah, di sini kita harus cari tahu dulu nilai minimal, nilai maksimal, dan median, dan juga Q1, Q3. Nah, setelah itu kita pertama nyari Q2. Q2 itu Q2 itu adalah median, yang dimana itu adalah nilai tengah. Yang dimana pada data tersebut nilai tengahnya itu adalah data ke-10 dan ke-11, antara data ke-10 dan ke-11. Jadi di tengah-tengahnya, yang dimana data ke-10 itu adalah 23 dan data ke-11 itu adalah 24. Jadi Q2-nya ini tinggal sama dengan 23 ditambah 24 dibagi 2. Hasil itu 23,5. Q2-nya itu adalah 23,2. Lalu di sini kita mencari Q1, yang dimana Q1 ini adalah 10 nomor, 10, pokoknya 10, kan itu ada 20 nomor. Jadi kita bagi 2, dan yang pertama dulu. Q1 itu adalah 10 nomor pertama. Kita cari nilai tengahnya. Di sini nilai tengahnya itu di antara 19 dan 20. Seperti tadi, hasilnya itu adalah 9,5, dan ketiga itu berarti adalah 10 nomor di 10 nomor terakhir, 10 nomor yang kedua. Caranya sama seperti tadi, hasilnya itu adalah 29. Lalu di sini kita tinggal buat si box plotnya aja, yang dimana pertama-tama kita bikin kotak dulu. Lalu kita kasih angka dari 10, 15 sampai 55. Kenapa 55? Karena di sini datanya itu sampai 52. Nah, baru kita tinggal buat aja X min-nya di mana, Q1-nya di mana, Q2-nya di mana, Q3 dan X max-nya itu di mana. Lalu setelah itu kita buat aja seperti ini. Nah, lanjut soal selanjutnya itu ada disuruh mencari outlier ya, yang dimana kita udah tahu Q1 dan Q3-nya itu berapa. Q1-nya itu mencari outlier itu caranya dengan IQR sama dengan Q3 dikurangi Q1. Yang dimana kita ketahui bahwa Q3-nya tadi adalah 29 dan Q1-nya itu adalah 19,5. Hasilnya itu adalah 9,5. Terus kita cari batas bawahnya. Batas bawahnya itu menggunakan Q1 dikurangi 1,5 dikali IQR. Setelah itu kita dapat hasilnya 5,25. Lalu kita mencari lagi batas atas. Batas atasnya itu dengan cara
Menggunakan rumus Q3 ditambah 1,5 dikali IQR. Hasilnya itu adalah 43,25. Dan di sini kurang dari 5,25 itu nggak ada, dan lebih dari 43,25 itu adalah outlier. Kenapa? Karena si nilai maksimumnya itu kan 52 ya. 52 itu lebih dari 43,25. Jadi itu adalah outliernya. Terima kasih, mungkin segitu saja dari saya. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.